Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazarfuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Angkatan 2024, NIM 240701041. Saya di sini akan menjawab pertanyaan di pertemuan yang keempat. Mohon izin Bapak Dosen Tajudin selaku dosen pengampu mata kuliah Aswajah. Langsung saja kita ke dalam pertanyaannya. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Perlu kita ketahui, sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan, ia hanya perkara itibarah, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebaikan dari sifat inti ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah mengandaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Misalnya zat Allah, wahdaniyah, Esa tunggal, sebenarnya Esa ini tidak ada wujudnya, yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam pikirannya bahwa zat Allah banyak. Andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetapi tidak dapat melihat sifat wahdaniyah Allah, sebab memang sifat itu tidak ada dalam kenyataan atau di luar pikiran manusia. Wujudin fil kahrij, berbeda dengan sifat ilmu bagi Allah. Andaikan hati manusia dibuka oleh Allah, manusia akan dapat melihat sifat ilmu Allah, karena sifat ilmu ini ada wujudnya dalam kenyataan. Karena sifat salbiyah adalah ittibarah, maka sekte muzizatilah masih menetapkan sifat-sifat ini, karena penetapan sifat ini tidak berdampak taqabul qudamah. Sebagai ini akan kami jelaskan pembahasan aliran Mu'taziliyah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu 1. Qidam, dahulu tanpa permulaan. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan, maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah tidak akan permulaannya. Imam As-Sunasi mendefinisikan qidam adalah qidamu salbul adamis sabki ala wujud. Qidam adalah meniadakan adam, ketiadaan yang mendahului wujud. Baqah, kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana, kehancuran. Yang kedua, baqah. Maksud dari Allah bersifat baqah adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasannya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan. Kapanpun Imam Sanusi mendapatkan baqah, mendefinisikan baqah. Al-baqa'u ibaratu an salbi adamil hakil wujud. Baqah adalah menidakkan ketiadaan yang menyusul wujud. Di antara dalil ahli sifat baqah adalah andaikan Allah tidak bersifat baqah, maka pasti Allah bersifat fana. Yang ketiga, mukhalafa lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Maksud dari mukhalafa liwaldi hadis adalah Allah berbeda makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang keempat, khiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Imam Nahwi Al-Bandi dalam kitabnya Tijan Al-Durari mendefinisikan khiyamuhu binafsi adalah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak bercipta mewujudkannya.
Yang terakhir, wahdaniyah, esa, baik dalam zat sifat maupun perbuatannya, lawannya adalah tahdad. Esa wahdaniyah adalah ma esa, esa dalam zatnya, esa sifatnya, esa yaitu perbuatannya, esa. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan sifat ma'nawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah ini menetapkan sifat ini secara terperinci karena dua alasan. Alasan yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangatlah bahaya dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Sifat yang kedua, yakni sebagai bentuk perlawanan dan menolakkan akidah Mu'tazilah yang menafsirkan sifat ma'ani. Hal ini perlu penulis ungkapkan sebab penulis seringkali menerima pernyataan dari mahasiswa mengapa sifat ma'ani dan ma'nawiyah harus ditempatkan bagi Allah. Padahal apabila yang satu ditawarkan, maka secara otomatis akan memahami sifat ma'ani adalah wujudnya adalah dalam kenyataan, makna serta wujud dalamnya. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau kesemuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini yang mampu dijangkau adalah manusia. Ada 7, yaitu 1. Qudrah, kuasa. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan, meniadakan perkara yang mungkin mewujud dan tidak wujud. Sifat qudrah hanya bertakluk atau berhubungan dengan sesuatu mungkin, bukan perkara yang wajib dan mustahil akli. Yang kedua, iradah, berkehendak. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengusyukkan hal yang mungkin dengan spesifik tertentu, apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah saatnya sebagai ganti dari lawannya. Sebagai sifat qudrah, sifat iradah jaga hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin saja, bukan perkara yang mungkin dan mustahil akli. Yang ketiga, ilmun, mengetahui. Ilmu dan adalah sifat akidah yang ada dari Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib mustahil. Dalil akli sifat ilmu adalah wujudnya semesta yang demikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan dapat membuat alam semesta yang demikian ini. Yang keempat, ayat hidup. Imam As-Sanusi mendefinisikan ayat adalah sifat menjadikan yang bersifat untuk dapat diterangkan. Imam Nawawi Al-Bantani mendefinisikan sifat ayat adalah sifat akidah yang ada pada zat Allah yang membenarkannya bersifat dan sifat-sifat ma'ani selainnya seperti qudrah, iradah. Yang kelima, sama, mendengar atau basar, melihat. Imam Sanusi bahas sama dan basar adalah dua sifat yang dengan keduanya sesuatu menjadi terikat dengan jelas sebagai sifat ilmu. Hanya saja keterkaitan dengan kedua sifat ini melalui. Yang keenam, qalam, berfirman. Qalam Allah Ta'ala qalmi bidadihi huwa sifatu ajaliyatu laisa bi kharatin wala sawitin wala yaqbal a'dama wa ma fi ma'nuhu minasyuqadi wala da'bida wala taqdima wala ta'khira. Kalam Allah adalah sifat aqidamah qadimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat al-qadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas ada salah perkataan, tutur kata yang tidak jelas atau kurang. Saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil walidaya salatu salamaya
Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.